لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bapak-bapak, para jemaah sholat ar-rayyan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan usahakan untuk mengadakan tausiah setelah ada subuh yang setiap hari Ahad dalam rangka untuk menambah ilmu kita, yang mana ilmu ini merupakan dasar. Ilmu ini merupakan dasar atau pijakan kita untuk bisa aman. Karena tanpa ilmu kita tidak bisa melakukan sebuah amal yang kita harapkan dari amal itu berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berada di depan sini bukan berarti saya yang paling alim di antara bapak sekalian atau yang belajar ilmu. Akan tetapi di sini saya hanya membacakan saja, karya-karya para ulama yang sudah diakui secara mendunia. Yang kedua juga tausiah yang akan disampaikan selanjutnya pada dasarnya adalah tausiah untuk saya pribadi. Kemudian jika dan jika ada manfaatnya itu bonus bagi bapak sekalian. Adapun karya para ulama yang akan kita kupas atau akan kita bacakan yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini adalah buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan saya rasa hampir di dunia, terutama di Indonesia, terutama di kalangan santri pondok pesantren, itu sudah sangat mengenal namanya kitab Riyadhus Shalihin. Dan juga kitab ini diterima oleh semua kalangan, apapun mazhabnya itu sangat menerima kitab ini. Walaupun Al-Imam An-Nawawi mazhabnya adalah Syafi'i. Sebelum kita membacakan karya beliau ini, saya akan sampaikan biografi singkat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini. Beliau ya, ada namanya kunyahnya ya. Kunyah itu gelar secara, kalau punya anak itu disebut dengan ayah gitu. Ayah Harun misalkan, ayah Mus'ab, Abi Mus'ab, Abi Harun. Nah, kunyahnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri. Dan beliau lahir di namanya sebuah kota namanya Nawa, sebuah kota di Damaskus. Damaskus itu berarti di Syria ya. Iya. Dan Nawawin itu adalah penisbatan kepada tempat lahir beliau, yaitu tadi namanya Nawa. Nama asli beliau itu Yahya bin Syaraf. Nah, di Indonesia juga ada namanya. Orang menyebut Imam Nawawi juga. Cuman lahirnya di Banten.
Nama asli beliau Muhammad Nawawi. Syekh Muhammad Nawawi itu wafatnya tahun 1800-an kalau nggak salah. Asli Indonesia, jadi imam besar di Makkah dan juga ahli di bidang fikih Imam Syafi'i. Nah, adapun yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin ini bukan Imam Nawawi yang di Banten, tapi Imam Nawawi yang dahulu, yang lahirnya tahun 631 Hijriah, wafatnya 676 Hijriah, berarti kurang lebih umurnya 45 tahun. Beliau lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat perhatian terhadap agama. Buktinya orang tuanya itu betul-betul concern ya terhadap pendidikan agama anaknya. Jadi sejak kecil itu diajarkan, pertama kali yang diajarkan itu adalah Al-Quran. Sehingga Imam Nawawi kecil, umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan di zaman itu memang sudah biasa anak kecil umur 10, 15 tahun untuk hafal Al-Quran. Karena di sana itu biasanya ada semacam kitab atau tempat. Jadi ada guru di rumahnya. Nanti anak-anak di satu kampung itu datang untuk belajar Al-Quran, belajar Iqra, Al-Bata ya, sampai nanti hafal Al-Quran. Jadi Imam Nawawi hafal Al-Quran itu umur 6 tahun. Kemudian orang tuanya memasukkannya di sekolah namanya Rawahiyah. Nah, karena saking pintarnya Imam Nawawi ini, itu dalam waktu singkat sudah menguasai banyak hal, baik itu berbagai disiplin ilmu ya, fikih, usul fikih, masalah hadis, masih kecil. Ya, kitab-kitab besar itu dihafal, muhadzab. Dan beliau memang bukan hanya orang tuanya saja yang cinta dengan ilmu, beliau juga cinta dengan ilmu. Jadi ada cerita beliau yang anak kecil-kecil itu kan biasanya suka main. Tapi beliau kalau diajak main sama temannya gak mau. Alasannya ingin hafal Al-Quran. Jadi kadang dipaksa sama temannya menghafal Al-Quran, tapi ujung-ujungnya juga dia menghafal Al-Quran juga di tempat mainnya. Itulah beliau Imam An-Nawawi, dari kecil itu sudah sangat cinta dengan ilmu. Kemudian juga sampai besarnya juga beliau cinta dengan ilmu, sehingga umur 20 tahun itu beliau sudah diizinkan untuk berfatwa. Jadi zaman dahulu itu orang yang berfatwa itu hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal usul fikih, kaidah-kaidah. Jadi nggak sembarangan orang berfatwa, nggak seperti sekarang. Siapapun bisa fatwa. Ya. Gurunya kadang Mbah Google, ya kan? Kalau zaman dulu nggak sembarangan loh, nggak sembarangan. Jadi diakui dulu oleh para ulama lainnya, baru bisa. Jadi umur 20 tahun Imam Nawawi itu sudah bisa berfatwa, memberikan fatwa. Kemudian juga beliau sangat pelit ya, sangat pelit dengan waktu. Jadi satu hari itu beliau itu bisa, ya saking sibuknya ya, bisa dia mengajar 12 mata pelajaran satu hari. Satu mata pelajaran itu bisa 1 jam. Bayangkan 12 mata pelajaran yang berbeda. Belum lagi beliau menulis. Dan karya beliau sangat banyak sekali. Bahkan kalau dihitung-hitung per harinya itu bisa lebih lah. Nggak sebanding dengan umur. Tapi keberkahan itu materi keberkahan ilmu. Jadi panjangnya ilmu itu belum berarti bukan bertanda itu berkah loh. Karena ada juga yang ilmunya pendek tapi berkah ilmunya, seperti Imam An-Nawawi, ulama kita ini. Dan juga beliau juga sangat cinta dengan ilmu,
Sehingga kalau dalam satu hari itu dia makannya cuma 1 kali. Makannya 1 kali. Kenapa? Kalau makan 3 kali habis waktunya. Jadi 1 hari itu cuma makan 1 kali. Dan bahkan beliau pernah selama 2 tahun itu sengaja tidur dulu sambil baca kitab. Jadi tidurnya nggak berbaring. Luar biasa. Kalau kita nggak kuat, Pak, jangan coba. Jangan coba-coba. Karya-karya beliau sangat banyak sekali. Ada karya yang berjilid-jilid sampai 20 jilid. Ada syarah Majmu' al-Muhadzab, kemudian ada Riyadhut Thalibin yang fikih juga. Kemudian dalam usul fikih ada nama kitab Al-Irsyad. Kemudian dalam hadis itu ada namanya Syarah Nawawi, Syarah Bukhari. Nah, itu aja Sahih Muslim ya, Sahih Muslim. Jadi Imam Muslim menyusun kitab Sahih, disyarat, diberikan keterangannya oleh beliau, disebut dengan Syarah Muslim. Dan juga beliau ahli di bidang fikih, terutama fikih Syafi'i. Dan bahkan beliau dibilang termasuk muhaqqiq mazhab Syafi'i. Muhaqqiq itu artinya orang yang betul-betul ahli sehingga pendapat beliau itu jadi pegangan mayoritas orang mazhab Syafi'i. Jadi Imam Nawawi itu adalah salah satu dari ulama belakangan, dia jauh jaraknya dengan Imam Syafi'i, tapi beliau ini jadi pegangan sampai saat sekarang. Jadi pendapat beliau itu dibilang wajib lah, kuat. Dan di antara buku-buku beliau yang fenomena ada buku tipis namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40-an lebih, kemudian ke 50. Itu tipis sekali. Dan yang kedua yaitu Riyadhus Shalihin yang kita akan bahas ini. Itu kurang lebih biografi singkat beliau. Dan mungkin Bapak jika ingin lebih luas lagi, ingin mana beliau lagi, silahkan nanti melihat biografi beliau di internet atau buku-buku yang sudah pernah dibeli. Saya akan langsung bacakan, mungkin untuk selama-lama ya, 10 menit aja, karena kita cuma bacakan saja. Silahkan Pak diminum. Supaya nggak habis. Yang direktif Pak. Jadi sebelumnya habis. Baik, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata pengarang dari kitab ini, Babul Ikhlasi wa ihdarun niyati fi jami'il a'mali wal aqwalil barizah wal khafiyah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat di seluruh amalan-amalan dan perbuatan baik yang zahir maupun batin. Dalam bab ini beliau mengutip firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Surah apa Pak? Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah mereka diperintahkan, yaitu yang manusia dan termasuk juga jin, melainkan agar mereka menyembah Allah dengan penuh keikhlasan. Nah ini ya, keikhlasan terhadap agama mereka yang hanif, yang lurus. Kemudian yang pertama tadi ikhlas. Kemudian diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ya, itulah agama yang lurus. Dan juga mengambil firman Allah SWT, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surat Hajj ayat 37. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima daging-dagingnya. Maksudnya apa di sini? Kurban. Nah, insyaallah sebentar lagi kita masuk
Idul Adha, di mana kaum muslimin itu menyembelih hewan kurban. Yang mana hewan kurban itu kita persembahkan kepada siapa, Pak? Kepada Allah. Tapi apakah Allah menerima dagingnya? Menerima darahnya? Enggak. Ya. Karena Allah itu tidak akan menerima daging kurban dan tidak juga menerima darahnya. Akan tetapi yang Allah terima itu apa dari kita? Takwa. Walakin yanalu taqwa minkum. Kemudian firman Allah yang ketiga, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Al-Imran ayat 29. Katakanlah wahai Muhammad, apa yang kalian sembunyikan di dalam hati kalian atau apa yang kalian tampakkan, maka Allah pasti akan tahu. Qala al-mu'allif rahimahullah, pengarang dari kitab ini menjelaskan babul ikhlas wa ihdarin niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal barizah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat di seluruh amalan dan perkataan, baik itu zahir dan batin. Niat mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati, Pak. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lidah. Wala mahalla laha fil lisan fi jami' a'mal. Ya, tidak ada tempatnya di lisan di seluruh amalan. Jadi kalau orang berniat itu nawa itu dalam hati, bukan di lidah. Walihada kana man nafaqa bin niyyati 'inda iradati as-salat aw as-shawmi aw al-hajj aw al-wudu'i aw ghairi dhalik min al-a'mal kana mubtadi'an qailan fi dinillahi ma laysa minhu. Oleh karena itu barang siapa yang mengucapkan niat ketika hendak melaksanakan salat atau puasa atau haji atau wudu atau yang lainnya, karena itu termasuk perbuatan yang mengada-ada di dalam agama Allah yang tidak ada dasarnya. Karena Nabi SAW kana yatawadda wa yusalli wa yatasaddaq wa yasumu wa yahuj. Karena Nabi dahulunya juga berwudu, salat, bersedekah, puasa, haji, walam yakun yarziqu bin niyyah. Tapi Nabi tidak pernah mengucapkan niatnya. Falam yakun yaqulu Allahumma inni nawaitu an atawadda. Maka kita tidak pernah mendengar dalam satu hadis pun beliau pernah mengucapkan Allahumma inni nawaitu an atawadda. Ya Allah, aku berniat untuk berwudu. Allahumma inni nawaitu an usalli. Ya Allah, aku berniat untuk bersolat. Allahumma inni nawaitu an atasaddaq. Aku berniat untuk bersedekah dan seterusnya. Ya. Lam yakun yaqul hada wa dzalika li ananiyya mahalluhal qalb. Tidak pernah Rasulullah mengucapkan atau melakukan yang tersebut karena niat itu tempatnya di dalam hati. Wallahu azza wa jalla ya'lamu fil qalbi wa la yakhfa 'alaihi syai'. Kama qala ta'ala fil ayat allati saqaha al-mu'allif, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Dan Allah azza wa jalla mengetahui apa yang di dalam hati. Nah, ternyata hati itu diketahui oleh Allah. Kan tadi Allah berfirman, apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian ucapkan dalam hati, itu Allah tahu. Di rumah kita bangun, ambil wudu, itu pasti niatnya untuk apa? Sholat atau pergi ke pasar? Pasti untuk sholat kan, nggak mungkin ke pasar ambil wudu. Ya. Kecuali memang semangat ini luar biasa. Ya, pakai peci, pakai sarung pasti ke masjid, Pak. Nggak ada pergi ke warung. Karena niat hati itu sudah berbicara, saya akan melaksanakan sholat. Wala yakhfa 'alaihi syai'un kama qala ta'ala fil ayat. Ya, tadi disebutkan wa yajib 'alal insan ay yukhlisan niyyata lillahi subhanahu wa ta'ala fi jami' ibadatihi. Dan wajib hukumnya bagi setiap manusia untuk mengikhlaskan niatnya kepada Allah, ya, subhanahu wa ta'ala di dalam seluruh ibadah peribadatannya. Wa alla yanwi bi ibadatihi illa wajha Allah wa dar akhirah. Dan tidak boleh dia berniat untuk beribadah kecuali mengharapkan wajah Allah dan hari akhirat.
Wa hadza huwa alladhi amara Allah bihi fi qawlihi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya tadi disebutkan surat Al-Baqarah ayat 5. Ay mukhlishina lahul amal, yaitu ikhlas dalam beramal. Wa yanbaghi an yastahdira niyyah. Nah, ini yang poin yang berikutnya, dan hendaknya menghadirkan niat. Ya. Tadi kita ikhlas ya. Ikhlas itu artinya apa, Pak? Menjadikan tujuan kita itu adalah Allah. Itu dimaksud dengan ikhlas. Jadi niat itu harus diluruskan. Nah, kemudian yang kedua harus dihadirkan juga dalam beribadah, niat itu. Ay niyatul ikhlas fi jami'il ibadah, yaitu niat ikhlas di dalam seluruh peribadatan. Fa'yan mimasalan al-wudu wa anna mutawadda' lillah wa anna mutawadda' imtisalan li amrillah. Maka hendaknya dia menghadirkan niatnya dalam hati sebelum melaksanakan ibadah. Contoh wudu, maka dihadirkan dalam hati sebelum berwudu. Dia berwudu karena siapa? Karena Allah. Wa anna mutawadda' imtisalan li amrillah. Dia berwudu karena melaksanakan perintah siapa, Pak? Perintah Allah. Nah, itu menghadirkan. Maka ini ada tiga perkara berniat itu sebelum kita berwudu. Misalkan pertama, niatkan untuk beribadah. Kita melaksanakan wudu karena wudu itu ibadah, Pak. Jadi niatkan itu karena kita ingin beribadah. Kemudian wa niyatu an takuna lillah. Kita niatkan wudu kita untuk Allah. Kemudian yang ketiga, an-niyatu anna muqama biha imtisalan li amrillah. Kita niatkan kita berwudu itu karena melaksanakan perintah Allah. Jadi ada tiga ya, cara kita niat sebelum ibadah, sholat, wudu, ya, haji dan seterusnya. Pertama kita niatkan itu untuk beribadah. Kedua kita niatkan untuk Allah, karena Allah, kita melaksanakan itu karena Allah. Yang ketiga karena kita mengikuti atau melaksanakan perintah Allah. Hada akmalu syai'in fin niyyah kadzalika fis sholati tanwi awwalan as-shalah. Ini adalah sesempurnanya niat, Pak. Jadi ini bentuk niat yang sempurna di dalam peribadatan. Sudah berapa menit, Pak? 5. Sudah 10? Baru 4 menit. Kita lanjutkan satu paragraf lagi ya. Pas 4 menit. Wa anna hasbuhu tanwi awalan as-shalah. Seperti itu juga halnya dalam sholat. Dia berniat sebelum sholat ya. Dia berniat untuk beribadah. Beribadah apa nih? Sholat. Ibadahnya sholat. Dia beribadah untuk melaksanakan sholat apa? Zuhur kah, asar kah, atau maghrib, atau isya, atau sholat subuh dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita niatkan sholat zuhur, sholat subuh itu adalah karena mengharapkan Allah. Innama tusalli lillah azza wa jalla la li ghairihi, bukan karena yang lainnya. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah. Riya itu karena ingin apa namanya, Pak? Ingin dia perhatikan. Sum'ah itu ingin orang memujinya. Wala litumdih ala sholatika, dan bukan karena kita ingin mengharapkan pujian dari sholat kita, tapi semuanya karena Allah. Wala litanala syai'an minal mal awi dunya, apalagi ya kita niatkan sholat kita itu karena mengharapkan harta, ya. Jadi mengharapkan dapat uang. Jadi jangan sampai kita sholat itu karena ada yang menjanjikan kalau kamu sholat nanti dikasih uang 50.000 gitu. Jangan sampai kita itu sholat karena harta atau janji atau karena dunia. Kemudian yang ketiga, tastahdir annaka tusalli imtisalan li amri rabbika. Hadirkan hatimu ya, bahwasanya engkau melaksanakan sholat itu karena melaksanakan perintah Allah.
di mana Allah memerintahkan aqimis sholat, dirikan sholat. Fa idza ma'nantum fa aqimus sholat, dalam kondisi tenang kalian laksanakan sholat. Wa aqimus sholat, banyak sekali ya dalam Al-Quran. Ila ghairi dzalika minal awamir, ya, dan yang lain sebagainya dari perintah-perintah. Nah ini jadi semua ibadah kita itu ada dalilnya, Pak, ada perintahnya. Kalau nggak ada perintahnya kita nggak usah beribadah. Karena niat itu harus kita laksanakan ada dasarnya kan, dari 3 itu. Pertama karena ibadah, niatkan ibadahnya apa. Kemudian karena Allah, yang ketiga karena perintah dari Allah. Maka dengan demikianlah niat kita itu sempurna. Kalau niat itu sempurna, Pak, tinggal langkah yang kedua lagi, yaitu ibadahnya. Kalau ibadahnya sempurna, baru amalan kita itu diterima. Karena syarat diterimanya ibadah itu 2, udah banyak. Pertama apa? Niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, ibadah yang sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah. Mungkin itu saja, Pak, karena ini cuma membaca kitab ya. Jadi saya rasa nggak perlu tanya jawab. Nggak tahu sih ya gimana. Tapi kayaknya nggak tanya jauh juga. Oh, saya nggak pakai jawab saya. Hanya pada bapak-bapak nih, apa adanya mungkin saya, mungkin anak-anak kita juga diajarkan dari kecil itu kalau mau sholat usolli, di beberapa masjid itu sangat jelas umumnya membaca lafaz itu usolli fardhu wudu dan lain-lain. Sedangkan tadi disampaikan bahwa niat itu adalah amalan hati ya. Harus berkol. Nggak tahu mungkin nanti di kitab itu ada pembahasan terkait itu atau tidak, tapi ini rasanya kita perlu klarifikasi. Karena anak kita tuh di sekolah pasti dia jadi usul. Iya, nanti sekolahnya. Saya juga itu pembahasannya berat sekali ya. Juga berat jawabnya. Iya, betul. Cuma setahu saya itu memang ada di dalam mazhab Syafi'i itu apa namanya? Jadi mazhab Syafi'i, jadi ternyata Pak, mazhab itu kan ada apa namanya, Maliki, Hanafi ya dulu ya, paling tua ya, kemudian Maliki, Syafi'i, Hambali. Di setiap mazhab itu Pak, ternyata mereka para ulama itu nggak semuanya satu suara. Jadi mereka juga ternyata beda-beda pendapat juga. Nah, termasuk juga di mazhab Syafi'i juga ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan niatnya dalam hati, ada yang mengatakan niatnya apa namanya, kalau ibadah itu harus diucapkan. Nah, tapi pendapat yang mengatakan sebelum beribadah itu mengucapkan itu, yang mereka jadi pijakan itu adalah untuk menguatkan saja, Pak. Jadi kalau orang yang mengucapkan niat tapi hatinya nggak berniat, nggak sah sholatnya. Jadi wajib hatinya untuk niat itu dalam hati wajib. Karena ada juga orang yang bisa saja mungkin dalam kondisi tidak sadar dia ngomong usolli zuhur ini, padahal dia masih ngantuk, hatinya nggak itu nggak sah Pak sholatnya. Jadi yang harus kita pahami dulu mungkin bahwasanya semuanya sepakat niat itu dari hati mulainya. Adapun yang pendapat yang apa namanya harus mengucapkan secara bisa, itu hanya penguat saja Pak. Penguat saja. Artinya kalau nggak diucapkan juga nggak batal. Nah, hanya saja pendapat di antara mazhab Syafi'i juga, kenapa tidak boleh? Ada yang mengatakan itu tidak boleh diucapkan karena ada semacam apa namanya teguran dari Rasulullah bahwasanya ibadah itu sudah, jadi agama ini sudah lengkap, ya kan? Sudah sempurna. Kita tinggal ngikutin saja.
Nah, yang kita ikutin siapa? Rasulullah. Nah, kita lihat Rasulullah ada nggak seperti itu. Nah, itu Pak. Jadi kurang lebih seperti itulah. Dan itu memang ya dinamika dalam apa namanya fikih ya, mazhabnya. Jadi tujuannya yang para ulama yang tadinya mengharuskan membaca mengucapkan itu untuk menguatkan saja. Karena terkadang kalau tidak diucapkan hatinya akan tergerak gitu ya. Ya, itu saja sebenarnya. Itu yang tahu mungkin yang lain bisa nambahkan. Itu setahu saya sih. Bisa Joko.